lega hati luar biasa begitu Pak Bejo. Jadi saya nggak perlu penjelasan Pak Bejo lagi tentang siapa Isa, tentang Yesus nggak bisa. Saya sudah yakin bahwa Yesus adalah hidup dan benar itu. Begitu Mbak Bejo. Nasihatin saya Mbak Bejo, apalagi yang kira-kira menurut pengalaman Mbak Bejo yang di-share ke saya, nanti saya praktekin Mbak Bejo. Sudah ini keluarganya sudah menerima Kristus belum? Saya punya pengalaman dengan Itu Yesus. dalam temanya itu Tuhan Yesus adalah Rasul, apa maksudnya itu? Anda mau ngapain ke sini? Ini kan Papa Amor ini lagi menceritakan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus. Kenapa Anda panas? Anda diem dulu harusnya. Lanjutin Pak Amor. Ini memang Ya, itu. kebiasaan mereka ya. Ya itu. Ini kalau saya ceritain pengalaman saya lebih panas lagi Pak Mumin Iya, ini. biasa. Pak Mumin. Iblis itu kan memang Ini saya pukul, sini saya pukul, marah enggak? Sini saya pukul parahnya. Oh, ya saya laporin polisi. Saya nggak marah. Papa Amor mah nggak marah, tapi polisi yang bertindak. Pak untuk polisi, kamu. sampai dianggap Pak polisi Pak Silakan. Mumin gitu loh. Saya nggak marah. Silakan. Saya punya ilmunya, cerdik seperti ular. Halusinasi siang-siang di tulus seperti umum. Iya. Siang-siang Coba. udah halusinasi. Sampai pukul saya. Gila kamu. Saya telepon Kurang polisi gila. sampai diangkut. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini, ada seorang murtadin yang sedang menyampaikan kesaksiannya. Namun ada salah satu umat Islam yang kepanasan. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo. Selamat siang Mbak Bejo. Ya, selamat pagi Pak. Silakan. Ya, saya KTP saya masih ini Mbak Bejo. KTP saya masih lama, cuma saya sudah terlanjur cinta Yesus ini Mbak Bejo. Maksudnya KTP masih lama ya? Semua juga orang KTP-nya lama, emang ada yang baru. Tulisannya Kecuali- yang lama. Apa itu? KTP-nya baru, tulisannya lama. Apa gitu. tulisannya lama? Oh iya, tulisannya agama lama gitu loh Mbak Bejo. Islam maksudnya. Iya, Oh, nggak apa-apa Pak, sama kok kita. gitu. Oh gitu sama. Sama. Tenang aja. Tapi jangan dikasih tahu orang. Iya betul Mbak Bejo. Jadi saya dengerin tadi Pak Haji Lukas itu, wah menarik itu apa ya, saya pernah alami juga. Jadi ya memang harus melewatin itulah gitu. Tapi ada satu Mbak Bejo begini. Begitu saya telepon tukang loa, nah buku sejarah, buku cerita, buku dongeng saya loain semua. Wah, lega hati saya Bang Bejo. Karena iya. Jahat banget nih. Karena selama ini Mbak Bejo gini, karena selama ini ketika saya membanding-bandingkan terus itu, waduh semakin bingung saya. Makanya, langsung saya telepon loa, waduh lega banget. Jadi saya bisa fokus gitu. Nah begitu fokus kan, saya bertanya lagi, siapa Yesus ini? Katanya Yesus hidup. Berarti kalau saya tanya dia dengar, dia menjawab pertanyaan saya. Nah itu kan gimana caranya kan? Akhirnya saya baca-baca itu di ayat di Bible itu, saya baca-baca ayat-ayatnya itu, saya praktekin. Nah kebetulan kan saya tahu bahwa Tuhan itu membaca hati, membaca setiap pribadi sesuai karakternya masing-masing. Kebetulan karakter saya ini pemberontak, karakter saya ini penasaran, karakter saya ini kalau nggak ketemu jawabannya saya cari terus kan. Akhirnya saya membuktiin bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Oke, saya tanya gitu kan. Saya tanya itu, saya praktekin apa perkataan Yesus dalam Bible itu, saya praktekin loh. Jadi contohnya jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ngomong jangan takut, jangan khawatir. Ketika saya punya masalah ya panik lah, ya kan? Nah, bagaimana supaya saya yakin bahwa omongan Yesus ini jangan takut, jangan khawatir benar terjadi, benar apa yang dikatakan gitu kan?
Akhirnya saya coba, memang nggak takut, nggak khawatir gitu. Tapi memang nggak mudah, Mbak Bejo, nggak mudah itu. Betul, betul. Tapi saya ulang-ulang terus. Saya ulang. Nah, di titik saya benar-benar membuktikan bahwa isi Bible itu wah luar biasa, ya dan amin, itu saya merasakan betul itu, Mbak Bejo. Jadi akhirnya satu persatu ayat-ayat suci itu saya praktekin dalam kehidupan. Kalau saya cuma membaca aja saya bingung. Contohnya, jangan takut, jangan khawatir. Ketika saya punya masalah saya panik. Artinya saya lupa apa yang saya baca kan. Nah, di situ saya cara membuktikannya dengan seperti itu gitu. Ada satu lagi, sebenarnya banyak ya. Contohnya, carilah kerajaan dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu menarik itu buat saya. Kan artinya saya tahu bahwa logika sama hati saya ini bertentangan gitu kan. Betul. Saya cari itu. Akhirnya saya penasaran lagi. Saya semakin dalam coba masuk, bagaimana ya cara kerja setan? Bagaimana cara kerja Tuhan? Saya penasaran, saya cari, ketemu Mbak Bejo. Mbak Bejo ketemu. Ternyata setan itu ada di logika, Pak Bejo. Di kepala kita loh setan itu. Tuhan ada di hati. Kenapa? Menyusup di pikiran kita, Betul. Kenapa? Karena Tuhan kan membaca hati. Betul. Kalau cuman Tuhan yang bisa membaca hati, setan nggak bisa. Setan cuman adanya di logika. Iya. Nggak bisa. Nah itu, ketemu lagi satu lagi. Nah akhirnya saya praktekin, saya coba membaca, carilah kerajaan dan kebenaran, semua akan ditambah. Maksudnya apa ya? Carilah, berarti saya harus nyari kerajaan dan kebenaran ini. Siapa Yesus ini? Saya cari terus kan. Saya patuh sudah, saya coba belajar terus. Tahunan Mbak Bejo, saya baca terus, bingung. Saya baca terus kebingungan, tapi saya nggak putus asa. Saya cari, saya dengerin komal-komal diskusi, perdebatan, saya dengerin, semua saya dengerin kan. Akhirnya karena ini dijawab salah sama Tuhan. Ya, karena Tuhan membaca hati saya kan. Akhirnya bahwa ayat yang bilang bahwa carilah kerajaan yang benar, semua akan ditambahkan kepadamu, itu saya alami. Kehidupan saya seperti dituntun. Oh, berarti semua akan ditambahkan kepadamu, ini toh maksudnya. Benar-benar semua dituntun dalam hal apapun. Sampai logika saya nggak bisa terima, nggak bisa nerima, ini nalar saya itu macet. Oh, berarti benar. Nah, begitu yang dialamin manusia lah dalam sehari-hari, masalah, ya kan? Masalah itu, saya sekarang udah nggak pernah takut lagi, nggak pernah khawatir, karena saya praktekin berulang-ulang, Mbak Bejo. Akhirnya jadi otomatis saya otomatis begitu ada masalah saya renungkan sebentar, setelah itu saya nggak mikir lagi. Memang belajarnya lama sih, ya itu karena saya pengen buktiin aja bahwa Bible itu bener apa enggak gitu. Ternyata luar biasa bener. Nah kalau saya dengerin Mbak Bejo misalnya ngomong gitu, tiba-tiba terlintas ada kalimat apa gitu, itu saya praktekin gitu. Wah bener semua, luar biasa. Udah makanya saya telepon setelah. Nah ada satu yang membuat masih bingung ya. Ketika buku itu saya belum telepon tukang loak, Mbak Bejo. Bingung saya. Bingungnya gini, Mbak Bejo. Kan sosok Isa sama Yesus itu ada yang bilang beda, ada bilang sosok yang sama. Saya masih bolak-balik aja itu, bingung saya. Nah, begitu saya telepon tukang loak dan diangkut semua buku-buku ini, di situ saya luar biasa lega hati saya, luar biasa. Begitu Mbak Bejo. Jadi saya nggak perlu penjelasan Mbak Bejo lagi tentang siapa Isa, tentang Yesus nggak bisa. Saya sudah yakin bahwa Yesus adalah hidup dan benar. Itu. Begitu Mbak Bejo. Nasehatin saya Mbak Bejo, apalagi yang kira-kira menurut pengalaman Mbak Bejo yang di-share ke saya, nanti saya praktekin Mbak Bejo. Sudah ini keluarganya sudah menerima Kristus belum? Kalau keluarga besar saya belum. Nah tapi ada satu Mbak Bejo, waktu itu ada permintaan saya gini Mbak Bejo, ini lucu. Karena saya sudah mengenal dan punya pengalaman pribadi dengan Yesus, saya berdoa Mbak Bejo. Tuhan, kasih saya wanita Kristen. Nah ini menarik ini. Dapat Mbak Bejo. Mbak Bejo dapat. Nggak taunya Kristen ateis, nggak pernah ke gereja, nggak ngerti tentang Alkitab, nggak ngerti siapa Yesus. Dia Kristen dari lahir. Saya yang ngajarin.
saya renungkan lagi, aduh doa saya salah, harusnya saya bilang minta perempuan Kristen yang taat. Itu kan saya cuma baik Kristen, dia dikabulkan. Di situ saya belajar Pak Jo. Ya. Iya, di situ saya Amor, belajar. Papa Amor, Papa Ya, Amor. ya Pak Mumim. Berisik banget sih. Berisik Oh. banget. Lah kamu juga berisik, ini ngomong belum disuruh udah ngomong. Anda sopan dong. Ini pasti Islam nih. Ya, jangan keras-keras lah, berisik. Loh, Pak Amor ini kan dari Islam dan dia menerima Yesus. Emang kenapa? Adakah halangan atau ada hukum yang melarang Amor, orang berbicara? Halusinasi itu, halusinasi. Ada Amor hukum dulunya nggak? Islam ya? Iya, tapi kan saya punya Ya, pengalaman Islam dengan tidak Yesus, bagus, Pak. Ya, saya punya pengalaman dengan Itu Yesus. dalam temanya itu Tuhan Yesus adalah Rasul, apa maksudnya itu? Anda mau ngapain ke sini? Ini kan Papa Amor nih lagi menceritakan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus. Kenapa Anda panas? Anda diem dulu harusnya. Lanjutin Pak Amor. Ini memang Ya itu. kebiasaan mereka ya. Ya itu. Nah ternyata akhirnya saya kalau ngomong sama Tuhan itu detail, Pak Betul. Bejo, Kita harus detail banget. Soalnya itu pelajaran buat saya. Wah, dikasih Kristen sih, perempuan Kristen, tapi ateis, masa ke gereja nggak pernah baca kitab suci, nggak ngerti. Saya yang ngajarin, ganti saya ngajarin. Nah puji Tuhan, Mbak Bejo, dia mengerti, bahkan lebih. Karena apa? Saya tambahin dengan pengalaman saya kan. Jadi memang nggak semua teman-teman Kristen saya juga nggak mempraktekkan ayat-ayat itu dalam kehidupan. Contohnya ketika dia ada masalah panik. Jadi ada teman saya Kristen dari lahir, ketika ada masalah dia panik. Loh, saya bilang kamu Kristen dari kecil ke gereja tiap minggu baca kitab suci. Kan Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Nah, dari diskusi itu akhirnya saya ngajarin sebenarnya. Nah, akhirnya puji Tuhan, istri saya benar-benar akhirnya mengenal siapa Yesus. Begitu, Mbak Bejo. Keren. Semoga istiqomah di dalam Tuhan Yesus ya, Papa Amor. Wow, itu pasti. Kenapa? Karena saya membuktikan gitu loh. Kalau saya cuma baca mungkin sekedar teori ya. Betul. Jadi ketika saya dalam kehidupan panik ya, berarti saya lupa apa yang saya baca. Tapi ketika saya praktekkan, wah, inget terus itu. Bahkan saya ngobrol sama Tuhan itu setiap saat, setiap detik lah. Mau duduk, mau jalan, mau kerja, mau ngapain aja saya selalu ngobrol gitu. Bohong, itu bohong. Ya nggak apa-apa, Pak Mumin, nggak apa-apa. Pengalaman saya dengan Tuhan, bukan dengan Anda gitu. Mana saya buktinya? dengan Tuhan. Mana buktinya? Mana? Itu pengalaman pribadi Pak Mumin, Cuma pengalaman ngomong pribadi. doang. Saya juga bisa ngomong, itu juga bisa. Ya terserah Anda ngomong, terserah. ngomong di komal sendiri. Anda buka komal terus ngomong, nggak apa-apa. Gitu. Ada Mbak cerita Bejo. kosong itu, cerita kosong. Diem dulu ya Pak Mumin ya, hargai orang lain Pak. Semua Mbak orang Bejo, diberikan kebebasan. Silakan Pak. Mbak Bejo, ada ya mungkin dari saya tadi mencari kerajaan dan kebenaran semua akan ditambahkan kamu. Ada sesuatu yang membuat logika saya macet, Mbak Bejo. Saya tidak bisa benci orang, itu yang bingung saya. Kenapa saya nggak bisa benci orang? Bingung saya. Kan ada di ayatnya itu, kalau kasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu kan. Ini kan di ayat ini. Itu. Saya nggak bisa membenci orang. Sama seperti Allah kita juga tidak pernah membenci siapapun. Makanya Itu. setiap ada orang yang berdosa, minta ampun kepadanya, pasti diampuni. Maka kita juga harus seperti itu. Betul, itu kan saya praktekin. Akhirnya kok saya nggak bisa benci orang ya? Padahal dulu saya pemarah. Dulu saya nggak suka orang marah. Dan satu lagi, kebetulan saya ini petualangan, saya tahunan berpetualang, itu kan punya pengalaman pahit, Mbak Bejo. Pahit banget lah, nggak mudah itu, Pak. Dan wah, udah pokoknya nggak bisa diceritakan. Kalau saya lagi santai, lagi duduk, saya ingat pengalaman saya perjalanan tahunan itu, saya ingat. Satu pun pengalaman pahit nggak pernah bisa saya ingat, kayak dihapus, Mbak Bejo. Iya. Di memori saya kayak dihapus. Itu sering saya ulang-ulang. Enggak, ini mungkin saya lupa ini. Saya coba ingat lagi. Sampai detik ini nggak inget-inget. Gitu. Siang-siang lagi halusinasi ya. Nih kalau habis sholat jangan gitu dong Pak. Habis sholat kenapa begini? Pecinya masih di kepala udah Pak. Aduh, ya.
Ya, jadi Tapi intinya sebenarnya satu bukan buat dihapus teman-teman memorinya. konten juga, ayolah kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Iya. Sebenarnya Pak, halo tes tes. Nih suaraku ada nggak sih? Halo, Papa Amor. Dengan Tuhan Yesus gitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini Pak, bukan dihapus memori Bapak, tapi Bapak dimampukan memaafkan orang lain. Iya, saya tahu itu. Benar, saya bingung, otak saya bingung. Duh, kok saya nggak bisa benci sama orang? Semarah-marahnya saya nggak bisa benci. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke tadi saya nyari bagaimana cara kerja setan, bagaimana cara kerja Tuhan kan. Setan di kepala kan. Kenapa saya dikasih kemampuan untuk membenci? Yaitu tadi di otak saya, karena saya pakai hati kan, dari otak saya kalah. Gitu. Oh gini, ini pengalaman ini yang membuat waduh sudah saya tidak ragukan lagi, saya yakin. Jadi makanya sekarang kalau saya punya masalah itu santai, Mbak Bejo, santai banget itu. Tapi saya renungkan sebentar, setelah itu sudah saya lepas. Karena apa? Ketika saya masih berpikir itu Tuhan nggak mau bekerja, karena apa? Sok tahu lu, siapa lu mau mikir-mikir masalah? Nah, karena saya pernah punya masalah besar kan, itu saya sudah serahkan, tiba-tiba saya mikir, terus ingat lagi kata-kata itu kan, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa saya khawatir ya? Nah itu dari situ saya akhirnya mengerti gitu. Oh berarti gini. Tapi memang kembali Pak Bejo, nggak mudah itu, harus latihan. Iya. Diulang-ulang terus. Yang disebut olah rasa itu diulang-ulang terus sampai saya paham. Nah, saya sekarang sudah memetik buahnya. Artinya saya nggak benci orang, saya nggak bisa benci orang. Saya memori yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu sudah seperti dihapus. Saya sudah bisa menikmati gitu. Ini kalau saya ceritain pengalaman saya lebih panas lagi, Pak Mumin ini. Biasa. Iblis itu kan memang. Ini saya pukul. Sini saya pukul. Marah enggak? Sini saya pukul kepalanya. Ya saya laporin polisi. Saya nggak marah. Papa Amor mah nggak marah, tapi polisi yang bertindak. Pak polisi, sampai dianggap Pak polisi, Pak Mumin gitu loh. Saya nggak marah. Silakan. Saya punya ilmunya, cerdik seperti ular. Kasih siang-siang di umum. Siang-siang. Ayo coba. Halusinasi. Sampai pukul saya. Gila kamu. Saya telepon polisi sampai diangkut. Gitu loh. Saya tetap nggak marah. Nah itu intinya. Kenapa Pak Mumin? Halusinasi lah siang-siang. Kita bohong, kita omong kosong. Emang ada undang-undang dilarang berhalusinasi? Ada nggak undang-undangnya? Siapa saja tuh boleh berbicara. Ya sudah. Siapa orang? Kenapa? Bebas. Kenapa Anda marah, Pak? Ya, seperti kita bebas, kita kosong, nggak ada buktinya, nggak ada. Saya itu bahkan tahu kenapa Anda marah, Pak Mumin. Saya lu tahu persis kenapa Anda marah. Kan saja. Cukup Pak disimpan Mumin sendiri aja, kalau gitu jangan di umum gini, malu-maluin. Pak Mumin, Tuhan ngasih pengalaman saya disuruh menceritakan ke orang lain. Kita begitu. Yang malu itu Pak, bentar. Yang malu itu gini, kalau kamu bilang malu-maluin, yang malu itu gereja orang dipukulin itu bikin malu. Orang lagi ibadah kok panas, itu bikin malu. Ngerusak gereja itu malu-maluin. Demo itu bikin malu. Nggak tahu malu. Orang Kristen juga rusak masjid dia. Mana Pak? Mana ada. Ini halusinasi. Ini Papua halusinasi. di mana daerah Nggak ada Pak. cuman nggak diketahui. Lo nggak diketahui berarti nggak ada. Sesuatu yang tidak diketahui artinya tidak ada. Mana? Itu oknum. Agatha oknum itu yang rusak-rusak. Iya, itu oknum yang buat malu
agamanya. Kamu jangan gitu makanya. Oknum yang bikin malu. Semua, Pak Mumin, jangan dilihat dari segi pelakunya, tapi lihat agamanya. Ya memang Pak Mumin. pelakunya lah. Kan bagus Memang semua, anu- baik semua Kristen kan enggak. Mbak Bejo, memang saya akui bahwa kadrun tukang geruduk itu sedikit, tapi berisiknya luar biasa. Sedikit. tapi pendukungnya banyak. Jujur aja. Iya. Sedikit ya tukang geruduk ini, tapi pendukungnya banyak. Wow, saya tahu. Nah, Itu dia. saya ngadepin kan. Karena saya sudah punya ilmunya cara setan bekerja kan. Akhirnya ketika saya ngadepin mereka, itu yang saya lawan adalah setan yang di kepalanya. Itu saya lawan terus. Betul. Saya nggak benci orangnya. Tapi orangnya Saya dikasih. tidak benci orang. Iya, saya tetap ngasih. Karena saya sudah nemu rumusnya itu, yang saya lawan adalah setan di kepalanya. Kan setannya bisikin. Oh, saya tahu itu bisikin. Setannya sebenarnya satu, temennya Iya, banyak. rombongannya ya sama. Sama kayak tukang geruduk itu sedikit. Uang bohong. Kamu bohong. Wow, Pak Mumin, saya bahagia Pak Mumin. Saya bahagia banget. Ngarang bebas, Mengikuti bebas. Yesus itu bahagia banget Pak Mumin. Pak Mumin nggak dengerin Ini masa sesat. intonasi pembicaraan saya ini? Bahagia Sesat kan itu, nggak? Jujur Yesus. kan saya? Nah, Pak Mumin kan penuh kemarahan tuh. Nah, saya tahu siapa yang bisikin Pak Mumin, saya tahu. Tuhan Yesus adalah Rasul. Yesus Rasul bukan Tuhan ya. Tuhan dan Tuhan Rasul. Yesus adalah Rasul. Berarti Tuhan Tuhan dan itu Rasul. apa? Tuhan Yesus dan bukan Rasul. Tuhan, tapi dia Rasul utusan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus bukan setara Tuhan? dengan kayak Nabi Isa gitu. Mana dalilnya Yesus itu Yesus? Nabi Isa. Bentar, mana dalilnya Yesus Yesus Nabi bukan Isa. Tuhan? Mana dalilnya? Bisa nggak kamu tunjukin? Di dalam kitabmu atau di kitab kami, Yesus bukan Tuhan tulisannya ada nggak? Kamu nulis sendiri itu. Loh ya kamu. Ya, kamu mana? Itu Kalau kamu bilang temanya itu dalil tema kamu sendiri. Yes, Kamu yang- Tuhan. kan kamu yang bilang tuh. Ini dengar, dengar nih. Baca. Kamu nggak buta huruf kan? Tuhan. Coba baca dulu. Tuhan. Coba baca. Tuhan Udah Yesus diakui. adalah Rasul. Udah, kamu udah ngakui Yesus adalah Tuhan karena kamu udah manggilnya Tuhan Yesus. Kamu udah ngaku dia Tuhan dan juga Rasul. Gitu sama kayak kau. Rasul. Kau manusia Berarti- dan juga Berarti Yesus pengacau. utusan dong. Berarti Yesus utusan Sekarang dong. saya tanya, kamu laki-laki apa pengacau? Yesus minta dulu itu bisa memahami bahasa Indonesia enggak sih? Alah, Memahami emang kamu tahu bahasa nggak sih? Indonesia? Emang kamu tahu bahasa Indonesia? Ya tahu saya orang Oke, Indonesia kok. kamu laki-laki apa manusia? Oh, jawabannya laki-laki manusia. Ya jawabannya salah. Pertanyaannya salah. Kamu harusnya Saya nggak jawab, saya ini nanya. yang benar gini. Kamu laki-laki apa manusia? Saya tanya. Salah kayak gini, yang benar gini. Kamu Kamu laki-laki apa perempuan? manusia? Oh salah. Laki-laki apa perempuan? Pertanyaannya, Kamu manusia laki-laki atau laki-laki? Saya tanya. Saya Ya, cuma nanya laki-laki doang. manusia apa bukan? Laki-laki manusia apa bukan? Kamu itu laki-laki atau manusia? Jawab. Aku ya laki-laki. Nggak manusia berarti? Ya manusia. Loh, kalau Yesus adalah Tuhan dan Rasul, kenapa kamu sibuk? Kalau dia adalah Rasul bukan berarti dia tidak Tuhan. Dia tetap Tuhan kayak Yang- kau. Kamu tetap Yang manusia dan kamu tetap laki-laki. Kalau kamu disebut Yang- laki-laki bukan artinya kamu tidak manusia. Ngerti bahasa Indonesia nggak? Di bawah Yang aja. jadi masalah begini. IQ jongkok di bawah aja, udah nggak cocok. Kesurupan. Dia sendiri mengakui. Ya saya laki-laki, saya juga manusia. Ya kenapa kamu sulit menerima Yesus adalah Tuhan dan juga Rasul? Ini saya ngajarin kamu bahasa Indonesia. Masa gini aja nggak ngerti? Pikiran Mbak Bejo ini sama dengan saya mungkin pernah dari seberang ya. Jadi pola pikirnya sama gitu. Jadi memang gitu. Kalau Oten sendiri kan nggak pernah ngalamin kayak kita gitu. Nah jadi ya seperti itulah gitu. Tapi ya memang apa namanya sebenarnya lebih menarik kan karena kenapa kita itu dipanggil ya. Kenapa kita dipilih gitu. Iya. Itu ternyata bahkan kita ngajarin Oten-Oten sekedar membaca,
tidak mempraktekkan. Begitu kesimpulannya. Ya mudah-mudahan lah teman-teman di bawah ini berani mempraktekkan ayat-ayat ini supaya menjadi pengalaman pribadi yang benar-benar buktiin bahwa Yesus itu hidup dan Yesus itu baik gitu. Saya pikir segitu aja Mbak Bejo. Terima kasih ngobrol-ngobrol. Saya selalu nyimak Mbak Bejo gitu ya. Shalom Mbak Bejo. Semoga istiqomah di dalam Yesus ya Pak. Amin. Tuhan Shalom Mbak Bejo. Shalom. Tuhan berkati. Iya. Nih jangan gampang-gampang panas gitu. Ada yang bilang kalau rasul ya rasul aja, kalau Tuhan ya Tuhan aja. Ya udah, kalau nabi ya nabi aja, jangan jadi suami. Kamu kan nggak bisa kan mendebat Nabi Musa. Ya kalau lu nabi aja, jangan jadi suami. Atau lu jadi suami aja Nabi Musa. Suaminya siapa nama istrinya Nabi Musa? Kok kamu kalau manusia aja, jangan jadi anak. Gimana sih yang typing di bawah nih? Kadang-kadang udah diajarin nggak pinter-pinter juga. Kalian kapan sih terakhir kali gunakan kepala kalian? Ya, siapa tadi namanya nih? Kalau rasul ya rasul. Ya udah, kalau rasul jangan nabi jadi nabi dong. Jangan jadi suami orang juga. Zipora. Nah itu. Jadi kalau kamu memaksakan demikian, ya kamu itu akan tetap stuck dengan ketidaklogisanmu. Logikanya adalah Musa nabi dan dia juga suami gitu. Logikanya adalah, faktanya bahkannya adalah Yesus Tuhan dan dia juga rasul, juga nabi, juga adalah firman Allah. Kenapa ribet untuk itu? Silakan Jal, mau ngapain kau naik Jal? Menurutmu Tuhan itu berkuasa nggak, Ta? Ya. Berkuasa. Kalau manusia berkuasa nggak? Ya, berkuasa juga. Manusia juga punya kuasa. Tapi kuasanya terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya, di sana jadinya. Di saat yang sama dia berkuasa, di saat yang sama dia tidak berkuasa. Gimana ceritanya? Kalau ada emas jatuh ke lumpur, dia berhenti jadi emas, dia jadi lumpur. Logikanya kan nggak nyampe, Jal. Nah, saya tanya kamu, kalau emas jatuh ke lumpur, dia udah nggak berkuasa, dia nggak jadi emas menurut kau. Jadi, ketika Allah mengambil rupa manusia, dia tetap berkuasa sebagai Allah. Dia juga tetap menjadi seperti manusia, seperti saya, namun tidak berbuat dosa. Tuh, kamu nggak nyampe logikanya, udah. Pakai contoh gitu aja kok nggak nyambung. Bisa dia berkuasa jadi manusia, nggak jadi berkuasa. Di saat emas jatuh ke lumpur, dia berhenti jadi emas. Kau tengok dia masih tetap emas. Apaan kau pakai kepalamu, Jal? Ini akibat cebok pakai batu si Rijal begini jadinya. Agak-agak. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.